Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Saya Bagus Wahyu Kurniawan. Saya Despa Angelita. Saya Muhammad Raihan Indonesia. Akan mengkonfigurasi VoIP menggunakan breaker 2.1.1. Pertama, buka aplikasi VirtualBox. Kemudian klik New, lalu masukkan nama kalian. Di sini saya namakan kelompok 2. Lalu di bagian folder, kalian bisa menggantinya di folder mana saja. Di sini saya menggantinya di folder Data-D, lalu folder VirtualBox VM, lalu select folder. Di bagian Image ISO, kalian pilih breaker 2.1.1, lalu open. Jika sudah, klik lanjut. Di bagian memori dasar, kalian turunkan ke 1691 MB dan di prosesor biarkan saja, lalu klik lanjut. Di bagian hard disk virtual, biarkan saja, lalu klik lanjut, dan selesai. Jika sudah, kalian klik pengaturan, lalu versi kalian ganti ke Ada Linux 64-bit. Selanjutnya, klik jaringan di adaptor 1, checklist dan ubah NAT ke adaptor host only, lalu klik tingkat lanjut dan mode Promiscuous ganti ke izinkan semua. Selanjutnya, klik adaptor 2, lalu checklist dan ubah tidak terpasang ke adaptor terbridge, lalu klik tingkat lanjut dan ubah mode Promiscuous ke izinkan semua, lalu klik OK. Jika sudah, klik Start atau Mulai. Tunggu beberapa menit sampai muncul menu breaker 2.1.1 Merapi Installation. Lalu, pilih Install Breaker Base with Wizard. Lalu Enter dan prosesnya sampai selesai. Selanjutnya, di bagian konfigurasi the clock, kalian pilih paling bawah, lalu Enter. Selanjutnya, kalian scroll ke bawah, cari Jakarta, lalu Enter. Dan tunggu prosesnya hingga selesai. Selanjutnya, di bagian Partition Disk, kalian pilih paling atas, lalu Enter. Selanjutnya, di bagian Partition Disk kedua, biarkan saja, lalu Enter. Selanjutnya, kalian pilih Yes, lalu Enter, dan tunggu prosesnya hingga selesai.
Selanjutnya di bagian finish the installation, kalian pilih no, lalu enter, dan tunggu prosesnya hingga selesai. Selanjutnya di bagian login, kalian ketikkan support dan passwordnya Breaker. B-nya menggunakan huruf kapital. Lalu ketikkan su dan passwordnya juga sama. Selanjutnya untuk konfigurasi, kalian ketikkan perintah v spasi /etc/network/interface lalu enter. Untuk mulai mengedit, kalian klik I pada keyboard, lalu edit dengan menggunakan tombol panah pada keyboard. Di sini saya menggunakan IP 192.168.43.8. Lalu di bagian netmask tidak perlu diganti. Dan di bagian network kalian ganti ke 192.168.43.0. Lalu di bagian broadcast ganti ke 192.168.43.255. Dan di bagian gateway kalian ganti ke 192.168.43.1. Selanjutnya kalian buat di bagian bawah seperti ini. Pagar konfigurasi spasi wireless, lalu enter, auto spasi ETH1, lalu enter, iFast spasi ETH1, spasi inet, spasi DHCP. Lalu save dengan klik tombol ESC, lalu ketik *2 WQ tanda seru, lalu enter. Selanjutnya, kalian sambungkan laptop ke Wi-Fi atau hotspot untuk mendapatkan IP wireless. Dan untuk klien harus tersambung ke jaringan yang sama dengan Wi-Fi atau hotspot yang tersambung pada laptop. Tidak boleh berbeda. Selanjutnya, restart dengan perintah service networking restart, lalu enter. Dan IP breaker yang sudah disetting sebelumnya dan IP wireless-nya akan muncul. Selanjutnya, kalian masuk ke control panel, lalu klik View Network Status and Test, lalu klik Change Adapter Settings, klik 2 kali pada Ethernet 2, lalu pilih Properties, lalu pilih Internet Protocol version 4, lalu klik Properties. Selanjutnya, kalian ubah IP-nya dengan IP yang ada di breaker, seperti 192.168.43.20. Lalu di subnet mask-nya 255.255.255.0 dan default gateway-nya 192.168.43.1. Lalu klik OK. OK dan close. Selanjutnya, kalian pergi ke CMD.
lalu ketikkan perintah ping 192.168.43.8 untuk mengecek tersambungnya atau tidak. Jika muncul seperti ini, artinya sudah tersambung dan berhasil. Jika sudah tersambung, selanjutnya kalian pergi ke Google Chrome atau Microsoft Edge. Selanjutnya, ketik alamat IP yang sudah dikonfigurasi di breaker. Lalu enter. Selanjutnya, klik Advance, lalu klik Continue to alamat IP-nya. Selanjutnya, masukkan username administrator kecil semua. Dan passwordnya breaker, B-nya besar. Selanjutnya, klik IPPBX Administration. Lalu klik Extension. Jika muncul menu seperti ini, kalian klik Submit. Lalu masukkan user extension yang kalian inginkan. Di sini saya menggunakan user extension 1, 2, 3, dan 4. Masukkan display nama yang kalian inginkan. Di sini saya menggunakan Bagus Wahyu sesuai dengan nama saya. Lalu scroll ke bawah, masukkan account code yang sama dengan user extension yang kalian buat. Masukkan secret atau password yang kalian inginkan. Di sini saya menggunakan password 1212. Lalu scroll ke bawah dan klik Submit. Selanjutnya, kalian klik Apply Configuration Change dan klik Continue with Reload. Dan tunggu prosesnya hingga selesai. Selanjutnya, kalian buat beberapa ekstensi untuk beberapa klien. Caranya sama seperti tadi, klik Submit. Dan extension sudah dibuat dan siap digunakan. Selanjutnya, masuk ke aplikasi Joyper yang ada di laptop. Lalu masukkan user extension seperti ini untuk klien 1 dan masukkan passwordnya, lalu login. Biarkan IP seperti ini, jangan dirubah, lalu next. Di bagian ini kita skip. Selanjutnya tunggu sampai SIP UDP-nya berubah hijau atau font dan tunggu prosesnya selesai, lalu klik next. Jika muncul checklist hijau, tandanya ekstensinya klien 1 berhasil dibuat dan terhubung. Selanjutnya buka Joyper handphone di klien 2. Lalu masukkan user extension seperti ini untuk klien 2 dan masukkan passwordnya, lalu create an account. Selanjutnya ubah IP breaker dengan IP wireless seperti ini, lalu next.
Di bagian ini kita skip. Selanjutnya tunggu sampai SIP UDP-nya berubah hijau atau font, lalu finish. Ekstensi di klien 2 berhasil dan terhubung. Selanjutnya buka Joyper handphone di klien 3. Lalu masukkan user extension seperti ini untuk klien 3 dan masukkan passwordnya. Lalu create an account. Selanjutnya ubah IP breaker dengan IP wireless seperti ini, lalu next. Di bagian ini skip. Selanjutnya tunggu sampai SIP UDP-nya berubah hijau atau font, lalu finish. Ekstensi di klien 3 berhasil dan terhubung. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.